Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi di channel Learn with Kafa. Pada pertemuan kali ini, Kafa akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Are you ready? Ayo kita belajar bersama Kafa. Oke. Kompetensi dasar yang harus adik-adik capai yaitu menjelaskan tentang operasi komposisi pada fungsi inverse dan operasi inverse serta sifat-sifatnya dan menentukan eksistensinya pada kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi, sifat-sifat, dan menentukan hasil operasi komposisi fungsi serta inverse fungsi. Oke, pertama, Kafa akan membahas tentang fungsi komposisi. Sebelum masuk materi, Kafa akan bertanya kepada adik-adik. Apakah adik-adik semua tahu apa itu fungsi komposisi? Nah, jika adik-adik belum tahu apa itu fungsi komposisi, Kafa punya satu video tentang fungsi komposisi. Yuk kita tonton sama-sama. Apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang masak apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favoritku banget Bu, hehehe. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak pol. Oh iya Bu, mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, pinternya anak Ibu. Nah, setelah kita tonton video tersebut bersama-sama, apakah adik-adik sudah dapat menyimpulkan apa itu fungsi komposisi? Jika sudah, silahkan buat di bukunya apa itu fungsi komposisi. Nah, Kak Fa bantu ya. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Selain itu, operasi fungsi komposisi itu dilambangkan atau disimbolkan dengan seperti huruf O atau yang biasa kita sebut dengan bundaran. Nah, selanjutnya Kak Fa akan membahas tentang sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Kak Fa punya satu video lagi nih tentang operasi fungsi komposisi atau sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Yuk kita tonton sama-sama. Wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Nah, apa saja sih sifat-sifat dari operasi fungsi komposisi itu? Nah, sebelum masuk ke pembahasan videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan tekan like-nya ya. Nah, yuk kita langsung saja ke pembahasan videonya. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silahkan.
sifat-sifat operasi fungsi komposisi itu apa aja ya, Bu? Nah, yuk mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk sifat yang pertama, apakah operasi fungsi komposisi itu bersifat komutatif? Nah, kita misalkan terlebih dahulu fx adalah mie instan dan gx adalah telur ayam. Nah, untuk yang pertama, f bundaran gx atau fgx jadi mensubstitusikan fungsi gx ke dalam fungsi fx. Nah, dalam kasus ini jadi kita mensubstitusikan telur ke dalam mie. Jadi kita proses terlebih dahulu telurnya. Ketika telur sudah matang, kita masukkan ke dalam mie sehingga dihasilkan f bundaran gx adalah mie yang di atasnya terdapat telur ceplok yang sudah matang. Nah, bagaimana dengan g bundaran fx atau gfx? Nah, dalam kasus ini kita substitusikan fungsi fx ke dalam gx atau kita proses terlebih dahulu mie-nya. Apabila mie sudah matang, kita campurkan ke dalam telur sehingga dihasilkan g bundaran fx adalah mie dan telur yang sudah tercampur atau bisa dilihat pada gambar. Jadi kesimpulannya f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx atau tidak bersifat komutatif. Nah, lalu apakah operasi fungsi komposisi itu bersifat asosiatif? Nah, untuk sifat yang kedua, misalkan fx adalah cat yang berwarna merah, gx adalah cat yang berwarna biru, dan hx adalah cat yang berwarna kuning. Nah, untuk yang pertama, dalam kurung f bundaran g bundaran hx. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, f bundaran gx. F bundaran gx itu sama saja dengan mencampurkan warna biru dengan warna merah sehingga dihasilkan warna baru yaitu warna ungu. Nah, bagaimana dengan dalam kurung f bundaran g bundaran hx? Jadi, kita mensubstitusikan fungsi hx atau warna kuning dengan warna ungu sehingga menghasilkan warna baru yaitu warna coklat. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu f bundaran dalam kurung g bundaran hx. Nah, sama yang kita kerjakan adalah yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, g bundaran hx terlebih dahulu. Nah, g bundaran hx ini kita mencampurkan warna kuning ke dalam warna biru sehingga dihasilkan warna baru yaitu warna hijau. Nah, bagaimana untuk f bundaran dalam kurung g bundaran hx? Itu sama saja mencampurkan warna hijau ke dalam warna merah sehingga dihasilkanlah warna baru yaitu warna coklat. Nah, jadi kesimpulannya sifat yang kedua adalah bersifat asosiatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat dari operasi fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif dan bersifat asosiatif. Baik, Bu, terima kasih banyak atas ilmunya. Sekian video. Nah, dari video tersebut, apakah adik-adik ada yang ingat apa saja sifat-sifat fungsi komposisi? Nah, Kava ingatkan lagi ya, ada 3 sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, itu tidak komutatif, di mana F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua, asosiatif, di mana F bundaran dari G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Yang ketiga yaitu memiliki fungsi identitas di mana F bundaran fungsi identitas sama dengan identitas bundaran F sama dengan Fx. Nah, sekarang Kava masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu diketahui fungsi X yaitu 2X ditambah 5 dan fungsi G yaitu 3X dikurang 7. Maka F bundaran Gx adalah, nah kita masuk pembahasan ya. Diketahuinya itu Fx itu 2X ditambah 5, Gx itu 3X kurang 7 dan yang ditanya yaitu F bundaran Gx. Maka F bundaran Gx itu sama dengan F dalam kurung Gx tutup kurung.
maksudnya di sini yaitu fungsi f, nilai x pada fungsi f itu diganti dengan nilai gx. Jadi pada fungsi f itu 2x ditambah 5, maka x-nya kita ganti dengan fungsi gx, itu 3x kurang 7. Jadi 2gx ditambah 5 sama dengan 2 dikali 3x kurang 7 ditambah 5. Maka jadinya 6x dikurang 14 ditambah 5 sama dengan 6x kurang 9. Jadi dapat kita simpulkan bahwa f bundaran gx sama dengan 6x dikurang 9. Nah, selanjutnya Kak Fa akan masuk ke materi kedua nih. Materi kedua kita yaitu fungsi inverse atau inverse fungsi. Nah, Kak Fa punya video nih tentang inverse fungsi. Apakah adik-adik ingin menontonnya? Video menarik loh. Yuk kita tonton bareng-bareng tentang fungsi inverse ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdallah. Video kali ini saya akan membahas kembali mengenai video pembelajaran matematika. Nah, di mana video kali ini merupakan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Redi Hermanto MPD. Nah, kita tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Nah, untuk itu, ada yang tahu tidak sih pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi apa? Nah, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke deh, akan saya beritahu. Nah, di mana video kali ini saya akan membahas mengenai inverse fungsi. Mari kita belajar inverse fungsi sambil belanja di pasar. Sebelum masuk ke pembelajaran inverse fungsi, mari kita belajar terlebih dahulu atau kita mengingat kembali apa itu fungsi. Ada yang masih ingat apa itu fungsi? Tidak ada? Oke deh, akan saya beritahu lagi. Nah, fungsi adalah sebuah relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi, himpunan A hanya memiliki pasangan tunggal dengan himpunan B. Jadi, himpunan A tidak boleh memiliki pasangan lebih. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa domain hanya memiliki tepat satu pasangan pada kodomainnya. Nah, lalu apa sih inverse fungsi? Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah menyediakan sebuah permasalahan antara percakapan seorang anak dengan penjual sembako. Yuk, bisa dilihat permasalahan berikut ini.
Dari permasalahan yang tadi, itu terdapat dua peristiwa, yaitu melakukan pembelian dan melakukan pengembalian. Nah, di mana dalam melakukan pembelian dengan 20.000 uang, itu bisa menghasilkan 2 kg beras. Dan untuk pengembalian, itu dengan 2 kg beras, itu bisa menghasilkan 20.000 uang. Mari kita kaji kembali. Misalkan X adalah sebuah uang dan Y adalah sebuah beras. Jadi dengan X uang rupiah itu bisa menghasilkan Y buah kilogram beras. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, begitupun agar X rupiah kita peroleh kembali dengan suatu hal atau alasan tertentu, maka barang yang kita beli itu dikembalikan juga. Oleh karena itu, terdapat sebuah kecuali atau perkecualian. Tidak semua X itu bisa didapatkan, tergantung dari syarat dari jual beli itu sendiri atau beberapa faktor lainnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa inverse fungsi adalah balikan dari fungsi asalnya yang memiliki sifat satu-satu atau fungsi injektif. Nah, bisa kita lihat pada gambar yang sudah disediakan. Nah, misalkan Y adalah Fx, maka inverse-nya adalah F pangkat negatif X atau Fy itu sama dengan X. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita tonton bersama-sama video yang Kak Ova tampilkan tadi, apakah adik-adik semua sudah dapat menyimpulkan apa itu inverse fungsi dan apa saja yang adik-adik ketahui atau simpulkan dari video tersebut tentang inverse fungsi? Oke, kita masuk contoh soal dari fungsi inverse. Contoh soalnya yaitu penghasilan per bulan seorang karyawan terdiri atas gaji pokok dan bonus penjualan. Gaji pokok karyawan tersebut adalah Rp4.500.000. Sedangkan bonus penjualannya sebesar GX sama dengan 5.000 X rupiah dengan X menyatakan banyaknya unit barang yang laku dijual olehnya selama sebulan. Jika Fx menyatakan penghasilan total karyawan tersebut, rumus inverse F adalah, nah penyelesaiannya yaitu, kan Fx tadi adalah penghasilan total, di mana penghasilan total itu gaji pokok ditambah bonus penjualan. Jadi Fx adalah 4.500.000 ditambah Gx. Nah, Gx tadi kan 5.000 X, jadi Fx itu 4.500.000 ditambah 5.000 X. Nah, untuk menjadikan ke inverse fungsi itu ada 4 langkah. Yang pertama, kita ubah Fx itu menjadi Y, dan setelah kita mendapatkan Y, maka kita cari X-nya berapa. Setelah itu baru kita dapatkan F inverse Y, lalu kita inverskan F inverse X. Nah, tadi kan kita dapatkan Fx itu 4.500.000 ditambah 5.000 X. Fx tadi kan sama dengan Y, maka Y sama dengan 4.500.000 ditambah 5.000 X. Selanjutnya, Y dikurang 4.500.000 sama dengan 5.000 X. Seterusnya, Y dikurang 4.500.000 dibagi nilai X. Nilai X-nya tadi kan 5.000 per 5.000 sama dengan X. Lalu 1 per 5.000 Y dikurang 900 sama dengan X. Maka
F inverse terhadap Y sama dengan 1/5000 Y dikurang 900. Sedangkan F inverse terhadap X maka 1/5000 X dikurang 900. Itulah hasilnya. Nah, selanjutnya Kak Fa ada 2 soal untuk adik-adik semua. Kak Fa harap adik-adik semua mengerjakan latihan soal yang Kak Fa berikan. Sekian materi yang Kak Fa berikan. Apabila ada salah dan jangannya, Kak Fa mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.